Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkaitan dengan jima. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Pembatal puasa yang berikutnya yaitu makan dan minum, makan dan minum. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para ulama khilaf tentang apa sih illah kenapa makan dan minum itu membatalkan puasa. Ada yang mengatakan bahwasanya illahnya adalah at-takziyah, yaitu menguatkan tubuh. Karena makan dan minum itu menguatkan tubuh. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya illahnya, sebabnya bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa karena apa? Karena takziyah wa taladzduz, yaitu karena menguatkan tubuh dan rasa lezat yang dirasakan oleh orang yang sedang makan dan minum. Orang yang makan itu merasa lezat dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar, kemudian dalam keadaan haus, kemudian dia makan dan minum, maka dia akan merasakan kelezatan. Jadi orang sebagian pendapat mengatakan diharamkannya atau makan dan minum itu membatalkan puasa karena terkumpul padanya dua illah, dua sebab, yaitu karena talazzuz, karena berlezat-lezatan, dan karena ada takziyah, yaitu menguatkan tubuh. Ya. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwasanya illah, bahwasanya sebab bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa karena wusulu syai' fil jawf, karena sampainya sesuatu benda ke dalam bagian dalam tubuh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i. Banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya sebab batalnya orang puasa yang makan dan minum karena sampainya sesuatu zat ke dalam bagian tubuh manusia. Oleh karena sampai ada di antara mereka yang terlalu berlebih-lebihan sampai mengatakan hendaknya seorang kalau buang air besar jangan buang air besar di siang hari tatkala sedang berpuasa. Kenapa? Karena kalau dia buang air besar di siang hari, kemudian dia beristinja, ya cebok, bisa jadi jarinya masuk ke duburnya. Berarti jarinya masuk ke dalam lubang yang ada dalam tubuh, berarti puasanya batal. Ada yang berpendapat demikian. Ya. Sehingga dia mengatakan kalau ingin buang air besar, maka hendaknya buang air besar di malam hari. Ya. Terserah cebok caranya bagaimana, tidak jadi masalah. Karena jarinya tidak akan masuk dalam lubang dubur. Adapun kalau buang air kecil, pipis, maka boleh siang hari dan malam hari karena tidak ada kemungkinan masuknya sesuatu pada lubang kemaluan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini tentunya pendapat yang kurang pas, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya sampainya sesuatu dalam lubang tubuh manusia itu membatalkan puasa. Yang ada bahwasanya syariat menjelaskan makan dan minum itu membatalkan puasa. Jadi sesuatu yang dinamakan makan, sesuatu yang disebut dengan minum, maka itu membatalkan puasa. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar sekalian, para ulama khilaf tentang masalah suntik. Apakah suntik itu membatalkan puasa? Bagi yang mengatakan bahwasanya masuknya sesuatu dalam lubang tubuh manusia itu membatalkan puasa, maka mereka mengatakan suntik itu membatalkan puasa, ya. Karena suntik itu memasukkan cairan ke dalam tubuh manusia, berarti membatalkan puasa. Demikian juga iktihal, misalnya pakai celak, ya. Intinya sesuatu apapun yang masuk dalam tubuh manusia, maka itu membatalkan puasa. Demikian juga misalnya seorang berobat dengan obat panas yang dimasukkan dari dubur, ini juga membatalkan puasa. Bagi pendapat yang mengatakan sampainya sesuatu dalam lubang manusia itu membatalkan puasa. Namun yang rajih bahwasanya suntik itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak disebut dengan makanan. Tidak ada orang yang mengatakan suntik itu makanan. Kemudian misalnya masalah impus. Apakah impus itu membatalkan puasa? Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya impus itu membatalkan puasa karena impus itu bimanzilah, sama kedudukannya seperti makan dan minum karena dia menguatkan tubuh. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan illah sebabnya makan dan minum itu membatalkan puasa karena ada takziyah, yaitu menguatkan tubuh. Dan ini kita dapati illah tersebut dalam impus. Impus itu menguatkan tubuh dan dia seperti makan dan minum. Oleh karena itu hal itu membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan tidak, ya. Karena tidak ada yang mengatakan impus itu makan. Meskipun dia menguatkan tubuh.
Tidak ada yang mengatakan impus itu makan dan minum ya. Impus itu tidak masuk dari mulut dan tidak masuk tidak seperti makanan yang masuk dari mulut. Allah alam bisawab, yang jelas kita hati-hati ya. Seandainya seorang yang diimpus maka lebih aula bagi dia, namanya dia sakit, dia boleh untuk berbuka dan lebih hati-hati dia untuk mengulang atau mengqadha, mengganti puasanya.